nama saya Haru Deliana Dewi. Saya dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB di Prodi Inggris dan juga di Prodi Linguistik. Saya mengajar di Prodi Inggris. Tadinya pernah mengajar mata kuliah keterampilan atau kemahiran bahasa Inggris. Tapi sekarang ini lebih mengajar pada kelas penerjemahan, baik itu DDPU namanya, Dasar-Dasar Penerjemahan Umum, dan ada kelas baru untuk kurikulum baru yaitu praktikum penerjemahan. Di S2 di Prodi Linguistik saya mengajar tentang penerjemahan semuanya, baik itu teori maupun kelas praktik dan juga ada kelas metodologi penelitian. Saya hanya dosen ya, tapi di Prodi S2 itu saya dianggap sebagai koordinator yang mengurusi silabus di program studi S2 peminatan penerjemahan. Saya waktu S1 di UI, dulu namanya Sastra Inggris, tapi pilih peminatannya ke linguistik, dan waktu itu S1 juga belajar ada mata kuliah penerjemahan, ada 2 mata kuliah oleh almarhum Profesor Simatupang. Dari situ saya merasa bahwa saya tertarik di bidang penerjemahan. Kemudian setelah lulus itu saya langsung diajak bergabung untuk mengajar, pertama di D3 Inggris, kemudian baru di S1. Tadinya saya pikir mungkin bidang pengajaran yang saya suka, tapi ternyata setelah melamar beasiswa ke sana ke sini untuk bidang pengajaran nggak diterima. Tapi kemudian UI buka di FIB itu ada program linguistik terapan ya, tapi peminatan penerjemahan, langsung saya daftar batch pertama itu tahun 2004, dan akhirnya saya menemukan ternyata passion saya, minat saya di penerjemahan gitu ya setelah S2. Habis itu saya lanjut melamar beasiswa Fulbright di tahun 2009 dan alhamdulillah dapat. Lalu berangkat kuliah 2010, kuliah di bidang Translation Studies atau kajian penerjemahan di Kent State University di Amerika. Ya, saya merasa bahwa kajian penerjemahan ini terutama pasangan bahasa saya Indonesia-Inggris, jadi saya punya kesempatan untuk belajar mendalam kedua bahasa tersebut ya, Inggris dan Indonesia, jadi nggak hanya salah satu bahasa saja, dan melihat perbedaan-perbedaan budaya, linguistik, dan hal-hal yang lainnya ya. Itu cukup menarik buat saya gitu ya, untuk melakukan analisis gitu daripada hanya fokus pada satu bahasa sebetulnya. Karena memang saya menyukai ilmu ini, waktu di S1 mungkin belum menyadari karena baru berkenalan ya, namanya juga baru S1 ya, dan baru diajarkan secara umum. Ketika di S2 tuh sudah mulai mendalam gitu ya, dan ketertarikan saya mulai besar gitu ya, bahwa ternyata ada banyak hal yang kita pelajari dalam penerjemahan. Walaupun di S2 sebetulnya masih dianggap bagian dari linguistik sebetulnya, tetapi ketika saya di S3 malah makin membuka wawasan saya, mengetahui bahwa penerjemahan itu, kajian penerjemahan khususnya adalah kajian ilmu sendiri sebetulnya ya, yang linguistik itu hanya bagian kecil justru ya. Linguistik dan sastra itu hanya bagian kecil dari kajian penerjemahan. Ada ilmu-ilmu lain gitu ya. Nah, waktu di Amerika itu kuliah S3, saya dengan teman-teman saya yang satu angkatan itu juga merasa kaget sebetulnya, karena kami dari bahasa, dari linguistik, dari sastra, tapi harus belajar kayak computer science, harus belajar sedikit ilmu psikologi, ekonomi, dan semuanya, dan ternyata memang itu juga mendukung kajian penerjemahan.
Kajian penerjemahan itu bisa digambarkan itu ada bentuknya teori, ada bentuknya praktik ya, atau apa istilahnya terapannya gitu ya. Teorinya itu tentu ilmu-ilmunya semua terkait tentang penerjemahan, bagaimana mengalihkan pesan, termasuk juga bagaimana seorang penerjemah dan juga termasuk juru bahasa ya. Ketika mereka sedang bekerja, apa yang terjadi dalam pikiran mereka itu juga termasuk yang diajarkan, dan juga semua pihak-pihak yang terkait dalam penerjemahan ya. Jadi tidak hanya penerjemah, juru bahasa, tapi juga mahasiswa yang belajar, pengajarannya itu sendiri, para penggunanya ya, itu termasuk yang diajarkan di dalam kajian penerjemahan. Industrinya juga cukup luas, dan itu semuanya diajarkan di dalam kajian penerjemahan. Kalau dibilang sejarahnya, sebetulnya penerjemahan itu sudah ada sejak mungkin sebelum 1 Masehi, itu sudah ada orang yang berpraktik penerjemahan ya. Tapi kalau ditarik itu siapa ahlinya dulu, saya lupa sih abad keberapa, tapi dari Cicero, dari Jerome itu ya, mulai dari Bible translation, penerjemahan Bible biasanya. Tapi memang penerjemahan sebagai ilmu yang dianggap sebagai disiplin yang bisa berdiri sendiri, tetapi dia berasal dari ilmunya itu bisa dikaji dari berbagai macam ilmu juga. Itu mulainya sejak yang saya bilang tadi itu dari si Holmes ya, itu sekitar tahun 70-an ya. Dia mulai membuat yang namanya Holmes Map gitu, yang isinya adalah untuk menunjukkan ini loh kajian penerjemahan tuh isinya terdiri atas apa saja. Jadi sejak tahun 70-an itu udah mulai berkembang, dan banyak ahli-ahli lainnya kayak Susan Bassnett dan juga yang lain-lainnya mulai membentuk bagaimana kajian penerjemahan itu seharusnya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, penerjemahan itu banyak sekali terkait dengan bidang ilmu lain ya. Bisa juga terkait dengan ilmu hukum, misalnya kan ada penerjemahan teks hukum. Kalau teks akademik kan akademik bisa berbagai macam ilmu ya, dan banyak terjadi juga penerjemahan juga di bidang teks jurnalistik, ada juga pidato dan yang lain-lainnya. Jadi sangat luas sebetulnya penerjemahan itu. Okay. Ya, saya menerbitkan 2 buku ya sebetulnya. Oke, jadi yang pertama itu adalah ini dasar-dasar penerjemahan umum. Saya sudah mengajar mata kuliah ini sudah lama sekali, bahkan sebelum saya pergi ke Amerika saya mengajar ini. Saya pergi ke Amerika tahun 2010 ya. Tapi pada saat itu belum, karena saya merasa ilmu saya belum cukup banyak gitu, jadi belum terbesit untuk punya bukunya atau membuat buku ajar. Tapi ketika saya kembali dari Amerika, terus saya perhatikan gitu ya, apa yang diajarkan, pertama tuh terlalu banyak, karena pas saya kembali dari Amerika tuh mata kuliah penerjemahan yang tadinya pernah 2 mata kuliah menjadi 1 mata kuliah 3 SKS, lalu digabung antara teori dan praktik. Itu saya perhatiin mahasiswanya kelimpungan semua, kewalahan, bisa banyak yang nggak lulus. Akhirnya saya merombak, ketika saya kembali itu tahun 2016 mengajar kembali ya. Saya rombak, saya memutuskan karena ini cuma 1 mata kuliah, udah teorinya saja gitu kan. PowerPoint itu sudah ada dari dulu gitu ya. Dan saya mengikuti pelatihan AA di UI gitu ya. Kemudian katanya didorong untuk dosen itu bikin buku ajar katanya gitu. Akhirnya saya dan kolega saya kebetulan yang juga ikutan ngajar kelas di DPU, karena waktu itu ada 2 kelas.
akhirnya oke, kita bikin aja deh gitu, gimana dari PowerPoint yang kita punya ya. Nah, abis itu kita coba untuk bikin, saya bikin 1 bab, dia bikin 1 bab. Tapi setelah pelatihan AA, karena memang tujuannya untuk memenuhi tugas pelatihan, selesai gitu ya 2 bab itu, kami tidak bikin selama beberapa bulan mungkin ya. Nah, sejak tahun akhir 2019 saya berpikir kenapa nggak dibikin saja, dilengkapi gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau akan ada pandemi juga kan. Jadi saya bereskan buku ini dalam waktu sekitar 3 bulan. Kolega saya hanya bikin 2 bab dan saya membuat sisanya gitu. Terus saya cari penerbit, alhamdulillah ketemu ada penerbit yang menggratiskan semuanya, jadi mempermudah proses untuk menerbitkan gitu ya. Terbitnya pertama itu tahun 2020 gitu ya. Tapi bulan Maret, mahasiswa udah belajar dari bulan Februari, dan kebetulan bulan Maret 2020 itu kan pas pandemi ya. Nah, pas keluar buku ini jadi semuanya serba klop gitu ya. Jadi mahasiswa juga walaupun belajar di rumah karena mereka sudah ada buku ajar yang mereka bisa baca gitu ya. Jadinya alhamdulillah semuanya terbantu. Karena menurut saya perhatiin kalau mahasiswa hanya belajar dari PowerPoint itu kan biasanya cuma bullet point yang hanya inti-intinya saja gitu ya. Dan ketika mereka mencatat kan kita nggak tahu, kita tidak bisa mengendalikan apa yang mereka catat. Ternyata banyak yang masih salah juga gitu. Tapi kalau ini lebih lengkap pastinya ya kan, semua pemikiran kami tuangkan di sini. Kalau kami lupa ada di sini gitu. Jadi otomatis itu mahasiswa mudah-mudahan mendapat bantuan lebih gitu ya untuk memahami teori-teori dasar yang coba kami ajarkan di kelas DDPU. Nah, untuk yang buku yang kedua itu karena ada kurikulum baru. Nah, kurikulum baru itu baru mulai kalau nggak salah Mei tahun 2020 ya. Nah, akhirnya kembali mata kuliah penerjemahan dikasih 2 mata kuliah. Masing-masing 3 SKS, yang satunya adalah praktikum. Ini sesuatu yang saya sudah usulkan sejak tahun 2016 sebetulnya, tapi baru bisa di kurikulum baru ini tahun 2020 baru dibentuk, dan saya termasuk bagian dari anggota untuk kurikulum baru S1. Akhirnya saya berpikir ya saya harus bikin buku ajarnya juga, karena juga masih pandemi kan gitu ya. Nah itu saya bekerja siang malam lebih dari setahun gitu untuk meneliti, karena memang harus meneliti ya buku yang seperti ini. Saya perhatikan, saya cari, saya teliti, itu belum ada gitu di Indonesia, belum ada di luar negeri, saya juga belum ketemu gitu. Akhirnya ya terbentuk ide gitu ya. Tadinya mau ingin bekerja dengan kolega saya, tapi kolega saya terlalu sibuk, akhirnya saya sendiri yang bekerja untuk membentuk buku ini. Dan sekali lagi alhamdulillah ini kan penerbitnya sama ya, dan mereka senang sekali saya bisa menerbitkan kembali buku ini. Prosesnya lama juga sih, saya selesai 2021 September saya serahkan ke penerbit, dan itu ada proses proofreading kan, bolak-balik, sehingga baru bisa terbit Februari tahun 2022. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, untuk membuat buku yang kedua ini saya sangat melakukan research atau penelitian yang sangat intensif. Itu bisa dilihat dari referensinya di buku ini ya. Itu ada sekitar 12 halaman, dan satu halaman itu ada lebih dari 10 referensi. Bisa dihitung ada berapa banyak referensi yang saya baca untuk bisa membuat buku ini. Nah, itu juga sekaligus upaya saya mencari buku yang isinya seperti ini, tapi saya belum ketemu, terutama di Indonesia. Kebanyakan buku tuh di Indonesia yang seperti ini, yang dasar-dasar penerjemahan umum. Kalau itu banyak, gitu, yang tentang teori dasar itu banyak, saya bisa cari gampang. Tapi kalau yang tentang penerjemahan jenis-jenis teks itu saya belum ketemu. Mungkin ada 1 orang yang pernah membahas tentang hanya salah satu jenis teks, yaitu tentang akademik. Kalau di sini di buku ini ada 8 jenis teks gitu ya. Nah, itu bukan hasil asumsi saya, tapi hasil dari penelitian saya. Dan juga novelty-nya di sini ada analisis yang saya lakukan sendiri ya, yang tentu belum pernah dilakukan oleh orang lain.
gitu. Jadi saya berani bilang bahwa ya ini yang baru pertama ada gitu. Sejauh penelitian saya, waktu saya kuliah S3 juga, terus terang saya belum ketemu ya. Mungkin saya harus banyak melakukan penelitian lagi. Ada satu buku yang dia bukan sebagai penulis tapi sebagai editor ya. Jadi buku itu seperti isi paper gitu dari berbagai pengarang gitu ya. Dan kebetulan tuh isinya adalah teman-teman saya yang kuliah di Kent State dulu. Judulnya itu sih katanya mengenai jenis teks, terjemahan jenis teks, dan saya beli bukunya itu terbitnya kalau nggak salah tahun 2017 apa ya, atau mungkin 2000. Saya baru dapat bukunya tahun 2020 gitu. Saya tadinya berharap bahwa seperti yang saya pikirkan adalah penerjemahan berbagai jenis teks. Tapi ketika saya baca, ternyata itu membahas jenis-jenis teks, melihat karakteristik jenis-jenis teks dari bahasa Inggris, ada bahasa Cina, ada bahasa Jerman, dan ada beberapa bahasa lainnya, tetapi tidak dikaitkan dengan penerjemahan. Itu yang saya agak-agak kecewa sebetulnya ya. Gitu. Dia cuma melihat karakteristiknya menggunakan korpus. Kalau teks misalnya, contohnya salah satunya teks apa ya? Teks manual lah mungkin ada, saya lupa. Misalnya teks manual di bahasa Inggris, ciri khasnya seperti ini gitu ya. Tapi dia tidak mengkaitkan misalnya penerjemahan dari Inggris ke Cina misalnya, atau dari Inggris ke Jerman, tidak gitu. Jadi hanya karakteristik dari satu bahasa saja. Jadi kan itu bukan penerjemahan ya. Kalau dalam buku saya ini, saya memang ini penerjemahan gitu dari bahasa Inggris Indonesia dan atau Indonesia Inggris, tergantung arahnya yang dominan yang terjadi apa. Ya, yang tentu yang pertama targetnya adalah mahasiswa yang sedang belajar penerjemahan, terutama untuk anak-anak S1, karena memang ini kan namanya buku ajar, mencoba untuk memberikan fondasi ya terhadap ilmu penerjemahan gitu. Bisa juga buku ini untuk mereka yang tertarik dengan ilmu penerjemahan, belum pernah belajar gitu ya, jadi para penerjemah pemula gitu ya. Jadi punya landasan dasar ilmunya lah gitu ya ketika mereka melakukan praktik penerjemahan. Ini dipasarkan secara umum, bisa didapat di toko-toko online ya. Jadi saya rasa ini menyebar juga di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu kalau bisa dibeli dari luar negeri kan. Toko online yang kita punya ini saya nggak tahu apa mereka bisa jaringannya mengirim keluar. Tapi yang jelas bisa diakses di seluruh Indonesia. Saya tahu teman-teman saya yang ada di Universitas Patimura, dosen-dosennya udah beli, mereka menyatakan itu. Terus mantan mahasiswa saya S2 yang ada di Aceh juga udah beli gitu, dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ya, harapan saya tentu semoga buku ini bermanfaat pastinya ya. Memang bisa memberikan dasar pengetahuan tentang teori penerjemahan, bagaimana praktik penerjemahan secara mendasar, sehingga menimbulkan juga keingintahuan untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu penerjemahan, bisa mengembangkan kajian penerjemahan di Indonesia ya lebih mantap lagi, karena sekarang ini terus terang kajian penerjemahan belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju lainnya.